got so much motherfucking design on right now. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Hari ini kita akan membahas materi Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan juga bullying, dan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 3 tentang penyelesaian sengketa wilayah Blok Abalan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Nindi Arafah dari kelas 11 Pesona 3, nomor absensi 05. Materi yang akan aku bahas kali ini adalah materi Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan juga bullying. Stereotip berkaitan dengan penilaian atau anggapan seseorang mengenai suatu hal, baik etnis, budaya, maupun kelompok sosial tertentu. Lalu, apa sih sebenarnya makna dari stereotip itu? Istilah stereotip pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis bernama Walter Lippmann pada tahun 1992 yang dimaknai sebagai the little pictures we carry around inside our head. Kata stereotip berasal dari bahasa Inggris yaitu stereotype, yang berarti adalah penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosialnya, atau singkatnya seseorang yang cenderung membuat kategori atas karakteristik perilaku orang lain yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, kebangsaan, serta keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Memangnya stereotip ada berbagai jenis ya? Jelas ada dong. Berikut ini adalah jenis-jenis dari stereotip. Yang pertama adalah rasisme. Jenis stereotip berdasarkan ras kelompok seseorang. Bentuk umum dari stereotip rasisme ini adalah prejudice berdasarkan warna kulit. Alasannya karena warna kulit menjadi tanda paling jelas ras seseorang. Yang kedua ada seksisme. Ini adalah jenis stereotip berdasarkan gender, baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban seksisme. Namun, kecenderungannya lebih besar pada perempuan. Yang ketiga adalah xenofobia. Xenofobia adalah rasa takut atau kebencian terhadap orang asing. Seseorang tak akan segan berlaku kejam terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Yang keempat ada homofobia. Perlakuan negatif terhadap orang-orang homoseksual seperti lesbian dan juga gay. Stereotip semacam ini bisa menimbulkan ketakutan, intoleransi, serta kebencian yang tidak rasional. Yang kelima, yang terakhir adalah prasangka terhadap orang miskin. Ini adalah perlakuan berbeda terhadap orang lain berdasarkan kelas sosial mereka. Adanya stereotip ini dilakukan untuk memperkuat posisi mereka yang dominan. Akibatnya bisa terjadi kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin. Contoh dari stereotip sendiri adalah orang gemuk biasanya pemalas dan suka makan. Orang etnis Tionghoa sih cenderung pelit, kaya, dan banyak duit. Orang-orang Indonesia dikenal ramah ya. Lalu ada nggak sih cara untuk mengurangi stereotip itu? Tentu ada ya teman-teman. Nah, untuk mengurangi stereotip, kita bisa melakukannya dengan cara menggali dukungan dan membangun kesadaran menolak stereotip. Meningkatkan kontak dengan
anggota dari kelompok sosial lain, membuat orang lain sadar tentang kemungkinan prinsip bisa berubah, mengupayakan hukum dan regulasi, penerapan keadilan pada seluruh kelompok manusia. Nah, itu dia untuk materi stereotip. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu diskriminasi. Apa diskriminasi itu? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Nah, diskriminasi itu adalah perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Atau lebih jelasnya adalah sikap pembedaan perlakuan kepada sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain-lain. Diskriminasi juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, diskriminasi berdasarkan suku, ras, dan agama. Yang kedua ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Yang ketiga ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yang keempat, diskriminasi terhadap penyandang HIV atau AIDS. Yang kelima, diskriminasi berdasarkan kasta sosial. Diskriminasi juga dapat menimbulkan berbagai dampak. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga pelakunya. Jika dilihat dari sudut pandang korban, diskriminasi akan membuat seseorang mengalami pengurangan, penyimpangan, hingga penghapusan pengakuan, pelaksanaan, serta pemenuhan hak atas dasarnya sebagai manusia. Lalu, ada nggak sih contoh dari diskriminasi? Nah, contoh diskriminasi yang pertama, misalnya warga Amerika Serikat masih sering membedakan perlakuan antara warga kulit putih dengan kulit hitam. Yang kedua, seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja sebagai pilot ataupun supir karena jenis kelaminnya. Yang ketiga, perlakuan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ketika berobat ke rumah sakit. Nah, dari contoh-contoh yang sudah aku jabarkan tadi, kalian sudah paham belum apa itu diskriminasi? Atau kalian sudah pernah melihatnya secara tidak sengaja saat seseorang melakukan diskriminasi? Atau kalian mungkin pernah mengalaminya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Lalu jika dilihat dari parahnya kasus diskriminasi, ada nggak sih cara-cara penyelesaian atau mencegah terjadinya diskriminasi itu? Nah, hal yang pertama yang wajib dilakukan adalah dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, lalu menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif, serta membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Nah, jadi itu dia untuk materi diskriminasi. Yang terakhir kita akan bahas lebih dalam materi apa itu bullying. Teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan kalimat bullying. Pasti juga beberapa dari kalian ada yang sudah tahu mengenai apa itu bullying. Nah, untuk itu di sini aku bakal ingetin ke kalian mengenai apa itu bullying dan gimana sih cara untuk menghindari perbuatan bullying itu. Istilah bully dalam bahasa Inggris bermakna menggertak atau menindas. Kata bullying diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan perundungan. Sederhananya sih,
Perundungan merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying atau perundungan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, verbal, dan juga mental. Kita akan bahas ketiga jenis bullying itu. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying ini dilakukan melalui fisik dan dilakukan melalui kontak fisik secara langsung. Contohnya adalah memukul, mendorong, menjambak, menendang, mengunci seseorang ke dalam ruangan, mencubit, serta memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Berikut adalah contoh dari perundungan fisik. 왜 누굴 쳐? 죽고 싶냐? Yang kedua ada verbal bullying. Verbal bullying adalah jenis perundungan berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melewati batas. Korban bullying akan mengalami trauma atau sakit hati. Efek buruk lainnya adalah timbulnya perasaan takut dari diri korban untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Ini apa? Sendok. Goblok! Cangkul! Ini apa? Goblok! Cangkul! Cangkul dibilangin sendok. Goblok. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jenis bullying secara mental. Ini adalah jenis bullying paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Bullying mental bertujuan untuk melemahkan dan menjatuhkan mental korban agar mau tunduk di hadapan pelakunya. Contoh dari bullying mental sendiri adalah biasanya bullying dilakukan dengan gestur tertentu seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, meneror lewat pesan pendek, telepon genggam ataupun email, dan juga mencibir. Nah, yang terakhir adalah cara-cara kita agar terhindar dari tindakan bullying. Gimana sih cara menghindari bullying itu? Cara yang pertama adalah mendeteksi tindakan bullying sejak dini. Memberikan sosial terkait bullying, memberikan dukungan pada korban, mengajarkan untuk melawan bullying, dan memberikan teladan dan contoh yang baik. Nah, itu dia materi tentang bullying. Gimana? Kalian udah paham belum tentang bullying itu? Untuk itu, yuk kita stop tindakan bullying. Sadar atau tidak sadar kita pasti pernah melihat, mengalami, atau bahkan tidak sengaja melakukan tindakan bullying tanpa kita sadari. Yuk lebih cermat dan bijak dalam bercanda dengan teman. Jangan sampai bercandaan yang tadinya untuk senang-senang malah berakhir dengan tidak sengaja menyakiti teman atau orang di sekitar kita dan membuat timbulnya benih-benih tindakan bullying. Nah, materi tadi menjadi penutup untuk materi Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan juga bullying. Selanjutnya, kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 3 tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalan. Halo teman-teman, untuk di pembahasan materi kedua kali ini, aku bakal jelasin ke kalian tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 3 tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalan.
Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu dong permasalahan sengketa antara dua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia. Asal mula adanya sengketa batas wilayah Blok Ambalat ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara kedua negara. Blok Ambalat sendiri terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Nah, untuk itu, aku bakal bahas apa aja sih cara penyelesaian hukum internasional dengan ketentuan UNCLOS 1982. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan pertimbangan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaiannya konflik dapat ditempuh setidaknya dengan 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya, sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Yang kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak atau confidence building measures. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui Higgs Council, sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat atau langkah yang terakhir adalah jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Linggitan. Namun dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya adalah salah. Nah, itu dia untuk materi Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 3 Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat. Gimana teman-teman, udah paham belum tentang cara penyelesaian sengketa wilayah Blok Ambalat itu? Itu dia materi yang sudah aku jabarkan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan juga bullying, serta materi Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 3 tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Terima kasih sudah mau menonton dan mengklik videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you next time.